Bapak Ibu Saudara, kita meneruskan tema kita iman dan ketaatan. Ya, saya mengulang dulu sedikit tentang definisinya ya. Iman adalah energi, ya, suatu kemampuan untuk melakukan usaha. Usaha itu adalah tentu sesuai kehendak Bapa. Ya, suatu kemampuan juga untuk menjadi saksi yang berani memberitakan firman Tuhan. Iman juga merupakan energi yang memampukan seseorang bisa bahkan melakukan hal-hal yang Tuhan suruh yang kelihatannya mustahil, ya. Iman bahkan kalau itu bisa memindahkan gunung juga, ya. Jadi iman ini suatu energi, ya, energi ilahi saya menyebutnya, yang masuk, yang datang kepada kita karena kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, mengapa kita bisa mendengar firman Tuhan? Karena kasih karunia. Sebab kita semua sudah mati dalam dosa. Sudah tahu kalau orang mati secara jasmani pun ya sudah tidak bisa lagi mendengar apapun, ya. Itu sebabnya kita secara rohani mati, sama itu. Tidak akan mungkin kita bisa mendengar suara Tuhan atau firman Tuhan kecuali Tuhan sendiri memberikan kasih karunia-Nya kepada kita. Itu makanya surat Roma katakan kebenaran yang kita dapat, kebenaran Elohim yang kita dapat melalui iman itu adalah kasih karunia, ya. Jadi kita sudah bahas itu, iman adalah energi Kristus, ya, yang memampukan seseorang, dan orang pun dibenarkan semata-mata karena iman, ya. Perbuatannya jadi benar ya karena ada iman, ya. Sebab tanpa iman maka tidak ada lagi mungkin perbuatan itu bisa dibenarkan. Nah, kemudian kita sudah bahas bahwa koin, mengenai koin, ya. Ini satu analogi aja tapi saya kira cukup bagus. Koin sudah tahu uang, ya, mata uang logam itu kan dia berlaku kalau ada sisi kiri, sisi kanannya, ya. Jadi sisi kirinya ini adalah iman itu, ya. Sisi kanannya inilah ketaatan. Itu satu koin, tidak bisa dipisahkan iman dan ketaatan, ya. Itu sebabnya dalam surat Roma pasal 1 ayat 5, ya, maupun pasal 16 ayat yang ke-26 itu Paulus bilang, saya dipanggil menjadi rasul untuk bangsa-bangsa lain, agar bangsa-bangsa lain dipimpin menuju ketaatan iman. Obedience of faith. Artinya, karena dekatnya itu iman dan ketaatan, sehingga digabungkanlah istilah itu, ya. Ketaatan iman, obedience of faith, ya. Nah, ini kita sudah bahas kemarin mengenai koin ini. Kemudian kita pun sudah membahas, ya, menyinggung lah, ya, bahwa tema kita ini akan kita kaitkan dengan manajemen Elohim yang ada dalam iman. Karena 1 Timotius 1 ayat 4 itu mengatakan jelas bahwa oikonomia itu istilah Yunani, itu artinya suatu administrasi, dispensasi, suatu ekonomi, ya, suatu manajemen. Jadi pengelolaan kerumah tanggaan Elohim itu adanya di dalam iman. Tapi karena iman dan ketaatan itu dekat, ya, jadi tidak mungkin orang bisa beriman sungguh-sungguh, bisa disebut sungguh-sungguh beriman kalau tidak ada perbuatannya atau ketaatannya. Nah, itu sebabnya Yakobus bilang, iman tanpa perbuatan itu iman yang mati. Jadi kalau orang memang benar-benar dia dapat kasih karunia, dengar firman Tuhan, otomatis karena dia sudah masuk energi Elohim, energi Kristus, otomatis dia akan bertindak, ya. Otomatis dia akan bertindak. Memang kadang-kadang butuhkan juga kasih karunia untuk bertindak dengan tepat, karena seperti kasus kalau kita nanti lihat itu Yunus, ya. Dia sudah dengar firman Tuhan. Tuhan sudah bicara sama dia, bicara kepada orang di Niniwe, ya, supaya bertobat. Nah, ini Yunus ini nggak mau, karena emang dia, ya, nantilah kita barangkali nanti bahas. Pokoknya dia nggak mau aja.
Dia pergi melarikan diri dari panggilan Tuhan. Nah, tapi kita tahu bahwa karena kasih karunia Tuhan, maka Tuhan mengatur situasi sedemikian. Ada ombak, ada Yunus dibuang, ditangkap sama ikan. Akhirnya Yunus kembali ya ke jalan yang Tuhan kehendaki. Ya memang dibutuhkan kasih karunia juga untuk taat ya. Sekalipun memang energi itu sudah ada ya sebenarnya ya. Kadang-kadang bahkan memang tidak bisa ditahan. Kayak Yeremia, ada energi, ada firman datang, dia mau coba tutupi. Karena dia tahu bahwa kalau saya bicara firman, saya mengundang musuh. Karena pada waktu itu dunia orang Israel itu udah kacau sekali ya. Nggak mampu dia menahannya ya. Memang kadang demikian kasusnya, jadi per kasus ya. Yang jelas bahwa iman itu haruslah terekspresi di dalam perbuatan ketaatan. Oke. Nah, jadi kita karena ini manajemen Elohim kita tahu ya, manajemen Elohim itu pengelolaan Tuhan untuk menggenapkan rencananya itu, rencananya menjadikan manusia serupa segambar dengan Dia. Kita tahu ada babakan-babakan ya. Ada periode-periode waktu di mana Tuhan memperlakukan umatnya dengan cara tertentu. Misalnya dispensasi Adam ya. Dispensasi nanti kita lihat Nuh. Ini nanti sebentar kita akan lihat Adam ya. Nanti Nuh kita lihat. Baru dispensasi Abraham ya. Baru nanti Musa. Kemudian dispensasi yang sekarang ini para pemenang. Kemudian nanti dispensasi kerajaan. Dan yang ketujuh dispensasi kegenapan waktu yang dikatakan oleh Efesus 1 ayat 10. Baik, mari kita melihat dulu langsung nomor 1 ini. Bagaimana Adam dan Hawa ini ya. Bagaimana dia Tuhan mengelola ini. Bapak kita ini ya. Adam dan Hawa. Coba dulu kita melihat dulu ya. Kronologisnya lah ya. Kepada Adam ya firman itu datang ya waktu Tuhan sudah ciptakanlah semuanya. Tuhan buat Taman Eden. Adam ditempatkan di situ sendiri ya. Belum ada Hawa ya. Jadi ketika itu belum ada Hawa, pasal 2 Kejadian itu saudara lihat di situ ayat 16 ya. Lalu Tuhan Allah ini saya pakai LI ya, atau saya pakai ILT lah supaya ganti-gantian kita ya. Karena masing-masing ada kelebihan, ada kekurangannya. Kejadian 2 ayat yang ke-16 dan 17 itu ya. Itu dibilang, selanjutnya Yahweh Elohim memberi perintah kepada manusia. Ini manusianya maksud Adam ya. Belum ada Hawa di sini. Engkau boleh makan buah dari pohon manapun yang ada dalam taman ini. Tetapi pohon pengetahuan tentang hal yang baik dan jahat, jangan kamu makan buahnya. Karena pada hari engkau memakannya, engkau pasti akan mati. Nah kemudian barulah Tuhan bilang tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Nah jadi firman Tuhan itu datangnya kepada Adam. Ketika itu barulah Tuhan berbicara lagi, tidak baik kalau manusia seorang diri. Maka Adam tidur, diambillah. Kalau di sini istilahnya tulang rusuk, sebenarnya istilahnya itu chamber atau ruangan, satu bagian dari sisi female-nya, sisi rahimnya. Ya yang bisa membuat orang mempunyai anak itu rahim itu, rahimnya si Adam itu bagian itu diambil, dibangun seorang perempuan ya. Nah ini jadi itu Hawa enggak dengar itu dia firman Tuhan ini. Ya, enggak dengar. Jadi sebenarnya yang mendengar itu adalah Adam. Nah, kemudian kita tahu ular datang. Ya. Ular tahu dia mencobain, enggak Adam yang dicobainya. Tentu Hawa karena dia tahu bahwa Hawa inilah yang kurang mendengar ya. Makanya setan bilang kan kata Tuhan semua pohon boleh dimakan, tidak boleh dimakan. Nanti baru kemudian Hawa ini dipakai yang ini deh. Saya sudah tandain soal yang ini nih ya. Coba ya. Setan ini bilang begini.
tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Bukan, ini udah mulai tipuan setan bekerja ya. Selalu setan menipu firman itu yang mau dia permainkan lah ya. Kemudian perempuan ini jawab, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Nah ini di sini Hawa sudah tambahin firman Tuhan. Sebenarnya Tuhan bilang hanya jangan aja kamu makan, bukan kalau diraba aja mungkin boleh aja ya. Asal jangan dimakan ya. Nah, di sini kalau di ILT, engkau tidak boleh makan atau menyentuhnya ya. Jadi Hawa menambah firman karena memang Hawa nggak dengar itu waktu dia, entah ini ada kesalahan, barangkali Adam kurang jelas ngejelasinnya kepada Hawa firman Tuhan itu, atau Hawanya kurang nangkat. Pendeknya ada masalah lah dengan pendengaran firman itu. Ketika itu langsung iblis tahu, ini nggak jelas ini. Baru iblis bilang, engkau nggak mati kalau makan kok, katanya. Inilah tipuan itu. Kemudian dimakanlah sama Hawa ya. Tadi makan sama Hawa kasih sama Adam. Nah, kita lihat di sini. Adam nggak ketipu. Surat itu di Timotius ini dibilang Adam itu tidak tertipu. Ya, perempuan itulah yang tertipu. Ya, kenapa dibilang Adam nggak tertipu? Ya, karena Adam dengar kok firman Tuhan nggak boleh makan buah itu. Ya, hanya masalahnya Adam lebih mendengarkan Hawa. Nih, coba lihat ya, waktu Tuhan ngomong ya. Ayat 17 pasal 3 itu. Dan kepada Adam dia berfirman, karena engkau telah mendengarkan apa yang dikatakan istrimu. Jadi Adam itu kesalahannya, dia nggak ketipu, dia tahu kok nggak boleh dimakan itu. Tapi dia ya barangkali dia lebih mencintai istrinya daripada dia cinta pada firman Tuhan. Jadi dia memang jelas, saya dengar kok. Jadi dia itu tindakan Adam itu tindakan yang disengaja. Dia mendengar, Adam nggak ketipu, sekali lagi ya, Hawa yang ketipu dia ya. Nah, hanya masalahnya Adam yang menyalahkan juga ya, ini perempuan yang kau tempatkan ini yang akhirnya jadi aku terpaksa milih ke sini gitu ya. Nah, jatuhlah manusia itu ke dalam dosa ya. Upah dosa maut, ingat itu ya, upah dosa maut, bukan neraka kekal. Jadi kalau di sini istilahnya engkau kalau kau makan buah ini kau akan mati, itu mati itu istilah Ibraninya mut tamut, artinya dying, you will die. Jadi pada waktu kau makan buah itu langsung kau mendapatkan jenis maut, jenis hidup maut yang dikuasai iblis itu, yang dimana tidak ada Kristus di dalamnya, hidup Kristus nggak ada, karena hidup Kristus disimbolkan dengan pohon kehidupan. Jadi kita kalau makan langsung kau dapatkan jenis hidup maut itu. Maut ini berproses sedemikian yang akhirnya badanmu, tubuhmu, jasmanimu akan mati juga. Itu makanya waktu Adam dan Hawa makan, dia nggak langsung mati. Tapi dia langsung mendapatkan jenis hidup yang disimbolkan pohon pengetahuan itu. Jenis hidup maut. Ya, maut ini bisa berbuat baik, bisa berbuat jahat. Jangan salah ya. Ini justru agama-agama muncul karena manusia makan buah pohon maut itu. Lahirlah, bahkan Kain pun bisa berkarya di bumi ini ya, keturunannya dia membangun peradaban manusia ya, musik, peternakan, perindustrian, semuanya dari situ. Jadi bahkan ini beribadah juga nih orang yang makan pohon maut ini ya. Kain pun beribadah, nanti kita lihat dia ya. Nah, persoalannya jadi kita ambil kesimpulan di sini untuk yang poin pertama ini, Adam dan Hawa ini. Ada masalah ya dengan fungsi menerimanya itu. Baik Hawa yang salah menangkap ya, maupun Adam yang tidak mentaati, dia hanya mendengar. Imannya sudah barangkali juga sudah ada kali ya. Adam sudah mendengarkan, dan Adam disebut di Injil Lukas itu Son of God. Ya, tapi dia nggak mendengar suara Tuhan, nggak mau taat, bukan nggak mendengar, nggak mau taat. Nah, ini bedanya nih, ini di sini nih. Saudaraku, jadi ini dari contoh ini kita mengambil kesimpulan bahwa sekalipun orang sudah mendengar suara Tuhan, ada kemungkinan orang nggak taat. Nah ini
Ya. Dan memang Paulus pun waktu itu, tapi bukan karena dia tahu ya. Ada bisikan roh, dia nggak dengar, tapi itu karena dia ada keinginannya waktu dia mau pergi ke Yerusalem. Jadi, tapi dari sini kita lihat contoh kasus ya, bahwa seseorang yang mendengar firman Tuhan bisa tidak taat karena satu dua hal. Nah ini dia ya. Jadi makanya saya bilang untuk taat itu butuh kasih karunia juga ya. Di sini kita melihat, dan kelemahannya di sini adalah fungsi menerima, telinga ini ya. Makanya Tuhan bilang di Yesaya itu, Tuhan tiap pagi mempertajam telingaku untuk mendengar. Karena memang mendengar ini juga nggak gampang juga, dilatih lah ya. Ini artinya meditasi itu kita ucapkan firman sampai kedengaran ke telinga kita, itu artinya meditasi. Itu sangat penting kita ucapkan, Tuhan adalah gembalaku gitu, takkan kekurangan aku, supaya jangan khawatir ya. Karena sebagaimana iman timbul karena pendengaran firman, ketidakpercayaan juga timbul karena mendengar yang bukan firman. Kalau saudara dan saya kebanyakan dengar gosip-gosip, omongan-omongan negatif, itu menimbulkan ketidakpercayaan. Jadi telinga ini yang sangat penting untuk dijaga. Makanya Tuhan kasih telinga kita sini dua ya. Kenapa nggak satu aja gitu? Enggak, karena sangat penting. Jadi dua. Berikutnya mata ini, karena Hawa ini juga dia ngelihat buah pohon itu menarik ya, mata ini. Makanya surat Yohanes juga katakan keinginan mata. Ya, itu bahaya juga, karena kalau kita bilang matamu baik, seluruh tubuhmu baik. Ya. Jadi mata ini simbol ya, menerima, membuat pemahaman lah, membuat apalah ya. Jadi mata kita ini memang harus juga melihat hal-hal yang baik, positif, yang indah, yang suci, mulia gitu ya. Jangan melihat yang nggak benar. Ya, jadi ini nih ada masalah dengan fungsi penerimaan baik Adam dan Hawa ini ya. Telinga dan matanya itu permasalahan ya. Ini kesimpulan sementara dulu ya, bahwa orang yang mendengar firman Tuhan masih butuh dia kasih karunia untuk dia bisa mentaatinya. Ya, itu saja. Kemudian kita masuk Kain dan Habel ya, nggak usah kita baca ini ya, pendeknya. Habel itu persembahannya diterima karena dia beriman. Ya, sementara Kain karena perbuatannya jahat. Sebenarnya udah dikasih firman juga ini Kain ini. Diperingatin, dosa sudah mengintip. Ya. Tapi engkau harus berkuasa, kata firman Tuhan bilang itu. Nah, ini Kain tidak mentaatinya. Coba perhatikan ya, kalau seandainya lah Kain mentaatinya, mungkin ceritanya udah bisa jadi lain ya. Coba lihat Kain dan Habel pasal 4 ini ya. Dibilang di sini, mengapa kamu muram, kata Tuhan itu ya. Jika engkau berbuat baik, tidakkah akan menengadah ya. Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, di depan pintu ada dosa dan keinginannya yang mengintai terhadap kamu, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Ini sudah peringatan dari Tuhan ini. Kain, engkau harus berkuasa. Dosa sudah mengintip. Ya, itu udah peringatan firman Tuhan itu. Sayang Kain tidak mendengar dengan baik, akhirnya malah perbuatannya dia membunuh si Habel adiknya. Jadi kembali ya, saudara melihat bahwa kembali kalau orang ada problem dalam pendengaran firman, pasti perbuatannya juga ada problem. Sedangkan orang yang mendengar dengan baik kadang-kadang butuh kayak Yunus. Yunus tahu kok, jelas firman Tuhan bilang, ayo pergi ke sana. Dia nggak mau. Jadi makanya di kitab Ibrani juga, jika engkau mendengarkan Tuhan, jangan keraskan hatimu. Nah ini. Ya Tuhan bicara macam-macam ya, dalam berbagai cara. Ya. Kalau sehari-hari kadang-kadang melalui kejadian ya, macam-macam. Misalnya ada orang nyebrang ketabrak mati dia, itu Tuhan bicara itu. Ya kalau nyebrang hati-hati gitu. Kan itu, ya. Tuhan bicara melalui segala sesuatu. Cuma kita telinganya ini cukup peka atau enggak, ataukah udah dengar masih mengeraskan hati. Nah ini. Jadi hati-hati ya. Iman dan ketaatan memang rapat dia, tapi tetap juga ada bedanya. Ya. Orang yang mendengar firman butuh juga kasih karunia supaya dia taat,
supaya dia jangan ngeraskan hati. Ya. Itu ininya dari Kain dan kasus Kain dan Habil. Kemudian Nuh, mari kita melihat satu lagi kasusnya ya. Nuh ini ya. Coba dulu kita lihat Nuh ya. Bagaimana ini Nuh nih? Yang pertama, pasal 6 Kejadian, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ini yang pertama dulu. Saya selalu menegaskan bahwa nomor 1, orang harus mendapat kasih karunia. Kenapa? Karena orang sudah mati dalam dosa. Udah nggak usah bicara lagi soal dengar suara Tuhan lah. Nggak usah lagi bicara soal ketaatan lah. Manusia udah mati, jadi nggak bisa lagi ada harapan. Ya total depravity, istilahnya kafir itu udah habis lah. Nggak ada lah bisa berbuat apa-apa. Kecuali datang kasih karunia itu. Dalam kasus Nuh, kita lihat ya pasal 6 ayat 8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Dan akibatnya, Nuh ada ayat 9-nya ya. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Mengapa? Karena Nuh mendapat kasih karunia. Jadi nomor 1 kasih karunia dulu ya. Baru ada suatu respon, ada suatu pergaulan dengan Tuhan, dan sebagainya gitu. Ya, jangan dibalik. Jangan dibalik ya. Tetap harus nomor 1 kasih karunia. Jadi tergantung kasih karunia. Saya udah bilang kemarin. Jangan ada ucapan tergantung manusia. Ya. Karena ada sering begini ya. Tuhan sudah ini kok, tergantung kamu lah. Wah. Tergantung. Tuhan sudah mati di kayu salib begini-begini. Tergantung kamu lah mau percaya atau enggak. Ngomong sama orang mati, coba ngomong sama orang mati. Semua orang mati, jadi enggak ada tergantung dia. Udah mati kok. Ya. Jadi kenapa orang enggak terima Yesus? Bukan tergantung karena orang itu, bukan karena Tuhan enggak pilih, Tuhan aja enggak kasih karunia gitu kan. Yesus jelas bilang, enggak ada seorang pun datang kepadaku kalau Bapa nggak berikan kasih karunia itu. Jadi jangan bilang manusia ya. Manusia ini sudah jangan dipermuliakan lah ya. Memang manusia dicintai Tuhan, betul. Bahkan Yesus mau mati, tapi jangan juga soal ada kehendak bebas. Apa ajaran itu? Nggak ada, itu dari filsafat itu. Moral manusia punya keinginan bebas. Adam pun tidak ada keinginan bebas di Taman Eden. Oke, jadi Nuh ini adalah seorang yang mendapat kasih karunia. Karena itu Nuh beda dengan yang lain. Nuh itu berhidup bergaul dengan, barulah Tuhan bilang, buatlah ayat 14, buatlah bagimu sebuah bahtera. Ini bahteranya cukup panjang, 300 hasta, itu kira-kira 150 meter. Lebarnya itu ada 50 hasta di sini ya. Nggak ada 25 meter kurang lebih. Kurang lebih karena 1 hasta 45 cm. Dan itu bahtera itu dibangunnya di darat. Nah, ketika Nuh mentaati suara Tuhan, tapi dikatakan di sini memang Nuh ayat 5, lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Jadi Nuh mendengar ya, bangun bahtera, Nuh taat. Tapi saudara jangan pikir bahwa ini tidak ada tantangan. Nuh itu waktu dia taat, pastilah banyak orang sejamannya itu ngomong, ngapain sih Nuh tuh bangun bahtera di darat lah, begini begitu, ada apa emang? Barangkali dia ejek-ejek, dihina ya. Jadi orang yang mentaati suara Tuhan ya jangan pikir semuanya damai aja, santai-santai aja. Itulah Yeremia, karena mentaati suara Tuhan itu dia bahkan digergaji. Jadi ada harganya juga, tapi ya ini Nuh mentaati ya. Akhirnya terjadilah air bah itu mati semuanya. Oke lah, kesimpulannya apa? Ya. Yang jelas iman itu datang karena pendengaran akan firman. Dan iman itu memang harus di pendengaran firman harus dipertajam lah kuping kita ini. Jangan hawa pun meleset-meleset juga. Jadi perlu kita sering meditasi lah ya. Baca firman kedengaran ya pagi-pagi ya. Sambil berdoa, sambil ucapkan firman Tuhan supaya telinga kita dengar ini. Karena telinga kita ini perlu dilatih ini, dipertajam setiap hari begitu ya. Penglihatan kita juga ya. Telinga kita juga harus tutup juga, jangan dengar-dengar yang negatif, yang membuat kita nggak percaya Tuhan ya, yang membuat kita khawatir, takut, macam-macam, tutup. Ya makanya kalau ada orang mau ngomong atau tutup. Ini telinga bilang ini telinga bukan sampah ya, jangan ngomong yang enggak gitu. Jadi iman ini timbul dari pendengaran, tapi kita harus latih. Kemudian untuk taat, kembali kita lihat bahwa untuk taat pun orang membutuhkan kasih karunia. Dan ingat, ada harganya. Orang yang mentaati Tuhan, suara Tuhan itu ada harganya. Dan kadang kala
harganya itu nyawanya. Ya, marilah kita belajar ya, mentaati suara Tuhan apapun harganya. Oleh kasih karunia Tuhan kita bisa. Oke, haleluya. Besok kita sambung lagi. Amin.